Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali pada kajian kita sore hari ini, dan semoga dengan apa yang kita niatkan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya kita bisa mendapatkan pahala setara dengan pahala haji yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, sudahkah kita berkorban hari ini untuk ke masjid? Korban apa? Nah, dibanding dengan gambar ini kita tidak seberapa nggih. Mereka berkorban nyawa, di sana kita ini tadi berkorbannya mungkin tidak seberapa nggih. Sebagaimana dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang datang atau berangkat ke masjid, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia inginkan, yang niatnya dia hanya untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajrin hajjin, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji, yaitu haji taman hajjatuhu, yaitu yang dari sempurna dari hajinya. Dan semoga kita bisa mendapatkan pahala ini setiap kali kita datang ke majelis ilmu yang ada di masjid. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan saja dalam pembahasan kita dalam tipu daya syaitan, yaitu setan ikut makan dengan perantara syaitan manusia. Jadi dengan perantara manusia, dia dari bangsa jin ingin mendapatkan keberkahan dari makanan yang dirizkikan oleh Allah kepada kita. Sedikit kita mengulangi yang kemarin, bahwasanya bagaimana caranya syaitan dari kalangan bangsa jin ikut makan dengan perantara syaitan manusia. Adapun yang ketiga kemarin, caranya adalah dia, yaitu jin, masuk ke dalam tubuh manusia, bersemayam di dalam nafsu kita, kemudian menggoda manusia agar membiarkan makanan yang jatuh. Rupanya perkara makanan jatuh itu menjadi kesempatan emas bagi setan dari kalangan bangsa jin untuk mendapatkan keberkahan dari makanan yang zahir kita lihat, walaupun barangkali kita tidak memperhitungkan karena sudah jatuh. Dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis sahih 3794, an Jabirin, dari sahabat Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya setan itu datang, hadir, jadi dia datang plus mengerjakan tugasnya, inda kulli syai'in min sya'nih, yaitu di setiap kesempatan apapun urusannya, hatta yahduruhu inda ta'amihi, sampai dia pun mau datang dan mengerjakan tugasnya dalam perkara ta'am, perkara makanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, faida saqat min ahadikum al-luqmah, kalau seseorang itu makan kemudian suapannya itu jatuh, jatuh artinya barangkali di nampannya atau di lantai, seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, ambillah makanan itu dan buanglah yang kotor dibuang, yang barangkali itu nampak ada material-material yang itu ya berpotensi menimbulkan penyakit, tsumal yakulha, kemudian makanlah sisanya yang bersih. Jadi perintah Rasulullah seperti itu, harus diambil. Mengapa? Kalau tidak diambil, Rasulullah mengatakan, fala yada'ha lisyaiton, jangan kamu biarkan makanan itu dimakan oleh syaiton. Jadi artinya setan dari bangsa jin itu akan memakan makanan yang jatuh tadi, tapi bukan tahu-tahu nanti makanan yang jatuh itu sepotong pisang terus tahu-tahu hilang pisangnya, enggak, bukan sulapan, tapi dia memakan berkah yang ada di dalamnya. Karena makanan itu ada berkahnya, sesuatu yang gaib, dan itu hanya Allah yang tahu di mana Allah meletakkannya, entah itu semuanya atau di bagian-bagian tertentu. Itu tidak boleh dibiarkan, harus diambil. Ini bukan perkara lantainya kotor apa-apa, ini perintah Rasulullah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, faida farogo, kalau kamu sudah selesai makan, fal yal asabi'ahu, jari jemarinya ya tolong dijilati, yang kanan kalau ada bekas makanan yang kalau dulu mungkin muluk, kalau kita barangkali saat ini pakai media sendok atau yang lain, yaitu
ya mungkin kasarannya ya diomoti ngoten. Kalau sulitnya ngomong pokoke diomoti sing yang nempel di situ biar bersih ngoten nggih. Itu ada tujuannya. Nah, itu kalau misalkan tangannya yang kiri ikut makan ngoten nggih, ya yang nempel tangan kiri diambil pakai tangan kanan atau mungkin dikeriki pakai sendok baru dimakan nggih. Bukan tangan kiri dijilati. Ini problem juga seperti pertemuan yang lalu. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri sebagaimana hadis sahih yang lalu. Tujuannya adalah Rasulullah mengatakan fa innahu, karena sesungguhnya dia si manusia yang makan itu la yadri, dia tidak ngerti tentang apa, fi ayyi ta'amihi, di bagian mana dari apa makanan dia takunul barokah, yang di dalamnya itu mengandung keberkahan. Jadi berkah itu bisa saja Allah berikan di bagian tertentu. Mungkin partikel makanannya itu ada yang mungkin ngambil punyanya orang atau mungkin daun-daunannya, mungkin lomboknya tetangganya tidak bilang diambil buat masak, andak lombok orang util ya, tapi kan ya orang util loh kalau boten izin nggih masalah ngoten gini, itu tidak membawa keberkahan. Barangkali di bagian makanan tertentu yang ada berkahnya kita tidak tahu, itu yang akan kita dapatkan kalau kita mau memanfaatkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kemarin ada pertanyaan menarik dari Pak Dokter nggih, bahwasanya kalau makanannya itu ndak habis ngoten nggih, kan kita makan barangkali porsinya itu sisa ngoten nggih, lah itu bagaimana, apakah itu harus kita habiskan, kalau kita biarkan itu nanti akan dimakan oleh syaitan. Nah rupanya makanan itu harus kita tindak lanjuti ngoten nggih. Tindak lanjutinya dua, yang pertama itu disimpan, terus yang kedua adalah ya dilanjutkan makan nanti ngoten nggih. Tapi di situ ada amalan, kita harus menutup bejana atau tempat kita ya menyiapkan makanan tadi. Misalkan kita pakai piring atau mangkok atau yang lain-lain itu, kalau makanan itu kita tidak selesai karena sesuatu kepentingan, mungkin tahu-tahu ada panggilan mendadak, maaf, atau barangkali harus ke belakang ngoten nggih, tidak bisa menyelesaikan, itu ya tidak bisa diculni dibelak nih ngoten mawon nggih kalau dalam bahasa kita. Tapi kita harus tindak lanjuti dahulu. Yang pertama harus ditutup, baik itu makanan maupun minuman. Kalau dulu seringnya mbah-mbah kita ngoten nggih, orang tua kita nyiapkan minumnya kan di gelas besar ngoten nggih. Entah itu ada kopi, teh atau air minum. Nah, itu juga harus kita selesaikan, tidak hanya makanan saja. Mungkin barangkali sekarang tidak seperti itu ngoten nggih, minumannya pakai sedotan dan lain-lain, tapi harus kita tindak lanjuti. Baik dari tempat makan, minum atau wadah airnya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam perkara ini adalah cara menindaklanjuti makanan dan minuman yang tidak habis karena sesuatu hal, lalu ingin kita lanjutkan lagi nanti, maka kita harus menyimpan dan menutupinya dengan penutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah kaifiyahnya, tata caranya adalah dibacakan asma Allah padanya. Tatkala kita nutup harus membaca nama Allah. Jangan lupa, jangan ditutupi terus langsung dimasukkan mungkin semacam keranji atau dimasukkan ke lemari, kita tidak seperti itu. Tapi tatkala kita menutupinya, mungkin kalau makanan piring ditutupi dengan piring atau mungkin dengan keranji yang kecil, tudung saji yang kecil itu atau yang lain-lain, minuman dengan gelas dengan tutupnya yang kecil itu, tatkala menutupnya itu ada syariat dengan membaca asma Allah. Tidak sekedar ditutup wis beres aman seperti itu. Tapi ada yang harus kita lakukan, yaitu membaca nama Allah. Jangan dilewati ini. Nah, kenapa? Nah, karena akan terjadi sesuatu kalau bejana atau tempat minum atau makanan kita dibiarkan terbuka. Sekalipun itu diusahakan telah ditutup, tapi kalau tidak dibacakan dengan asma Allah itu juga akan menjadi problem. Jadi jangan dibiarkan terbuka, itu tambah masalah. Kalau ditutup itu juga menyisakan problem kalau tidak dibacakan dengan asma Allah, seperti itu. Karena syaitan akan mendatangkan keburukan pada apa? Ya makanan kita yang ada di wadah tadi, baik nampan atau bahasa lainnya inak dan lain-lain ngoten nggih. Itu akan didatangkan keburukan padanya. Jadi keburukan yang terjadi dalam kategori balak, penyakit atau wabah itu sesungguhnya akan datang dalam setiap tahunnya, dan itu ada perantara dari kalangan bangsa jin
supaya bisa sampai kepada kita. Jadi itu tidak tiba-tiba kena pada kita, tapi ada perantara dari siapa? Dari jin, supaya penyakit itu sampai kepada kita. Maka kita selain juga berdoa harus hati-hati dengan apa? Dengan usaha. Di dalam penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim nomor 3758. An Jabir bin Abdillah qala, dia berkata, sahabat Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar langsung Rasulullah bersabda, wutul ina. Apa? Rasulullah mengatakan, tutuplah ini al ina atau bejana-bejana kalian. Perintahnya apa? Tutupi. Jadi kalau tidak ditutupi, ya melanggar perintah. Wa aukusiko, dan ikatlah tempat minum. Nah ini tatkala hadis ini muncul karena pada zaman itu botol minum kayak macam tumbler kayak punya kita yang warna-warni itu belum ada. Tapi pakai apa? Kantong dari kulit ngoten nggih, dijahit, kemudian ada sumbetnya atau barangkali itu ada tali untuk mengencangkannya, untuk nutup. Itu kalau itu tolong diikat. Diikat artinya benar-benar diikat, ada usaha untuk mengikatnya. Tutup kalau itu memang panci atau ya apalah, guci dan lain-lain ngoten nggih, atau bahasa kita ceret ngoten, jangan dibiarkan ngoten nggih. Harus ditutup dan ikatlah minuman, tempat-tempat minum. Fa inna fis sanati lailatan. Rasulullah mengatakan karena pada suatu malam, ini setiap tahunnya itu yanzilu fiha wabah, ada penyakit atau yang berpotensi menjadi wabah, itu akan turun pada setiap tahunnya, ada perulangan. Jadi penyakit-penyakit itu setiap tahun itu akan muncul. Allahu a'lam apakah ini dampak dari perbuatan apa? Setan kepala hitam manusia yang dia memang apa? Memelihara penyakit itu, virus itu atau lain-lain itu diteliti, dikembangkan, kemudian dilepaskan dalam periode tertentu melihat situasi kondisi dan toleransi dan lain-lain itu kemudian dilepaskan. Nah itu ada perantara dari bangsa jin supaya penyakit itu sampai kepada kita. Rasulullah mengatakan ada loh yang nyebar penyakit setiap tahunnya dan itu terjadi di malam hari. Kemudian Rasulullah mengatakan la yamurru bi'inain, yang itu tuh pasti akan ya melewati, kemudian pas ada di dalam apa? Bejana kalian. Jadi penyakit itu nanti akan cari jalan, akan cari jalan dan itu akan jatuh kepada apa? Tempat atau wadah kalian. Laisa alaihi wito'un, yang itu tidak ada apa? Penutupnya. Jadi kalau membiarkan tempat air, bejana ini tidak hanya untuk tempat minum loh, tapi tempat air terbuka, sehingga amalan ini sebaiknya dikerjakan. Ini amalan harian siapapun kita. Jadi misalkan kalau punya ceret, ini untuk khusus makanan minuman itu ditutup. Gentong yang bukan makanan loh, gentong air, misalkan di dapur ada gentong air entah dari apa bahannya itu tutup. Kalau malam hari ditutup, khusus malam hari, terutama malam hari harus ditutup. Sumur juga gitu, kalau bisa ditutup, khusus untuk malam hari. Siang hari dibuka, jadi tidak harus ditutup terus enggak, tapi kalau malam hari ditutup. Tapi problemnya nanti akan kita bahas. Jenis tutupnya ini juga disediakan penjelasan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya ada perbuatan untuk menutupi. Menutup itu sesuatu yang menghalangi, baik itu secara parsial atau total, supaya tidak ada sesuatu yang bisa langsung masuk ke dalamnya. Itu kalau tidak tertutup dia akan lewat loh, itu terbuang kemudian masuk ke situ. Nah tahu-tahu pagi hari pengen minum langsung diminum, kayak tidak berdoa pisan. Nah itu malah tambah bahaya. Ausyikoin laisa alaihi wikaun, atau ke tempat-tempat air yang tidak diikat, ya kayak tadi gelas dibelakni dan lain-lain, itu kalau tidak ditutup itu bisa masuk ke situ loh.
Itu bisa terbang sendiri masuk ke situ. Bayangkan nggih, ini tempat air loh di atas meja misalkan. Ini kok tidak jatuh di karpet saja atau enggak, tapi dia kok bisa masuk ke situ. Ini ada problem yang apa? Menjadikan dia kok bisa masuk ke situ. Illa nazala fihi min dzalikal waba. Melainkan itu akan turun apa? Yaitu penyakit tadi ke dalam apa? Ke dalam tempat makan tadi, tempat minum tadi, tempat air tadi yang akhirnya digunakan oleh manusia. Maka salah satu perbuatan yang harus dikerjakan kan itu air kan dipanasin dulu kan nggih dalam derajat tertentu dan lain-lain ada treatmentnya. Tapi sebelum itu ya memang harus ditutup supaya material tidak jatuh. Ya sederhananya itu loh, hewan yang disunahkan untuk dibunuh itu, yang kaki 4 nempel di tembok itu kan juga sering menjatuhkan residunya itu di tempat-tempat yang strategis. Tidak percaya, panjenengan cek sendiri. Mau sholat pas tempat sujud juga ada, kadang-kadang masuk ke gelas dan lain-lain itu sering loh itu. Jadi dia memang di kitab Riyadhus Shalihin paling belakang tuh tentang apa hari akhir, tentang apa itu Dajjal itu ada satu hadis, tiga hadis terselip riwayat Muslim itu menjelaskan tentang perintah untuk membunuh yaitu binatang melata yang di tembok itu, baik yang kecil maupun yang besar. Karena dia dulu kata Rasulullah adalah yang meniup supaya besar api yang membakar siapa? Ibrahim. Ibrahim dulu dibakar oleh Raja Namrud itu, tapi yang ini tidak malah mati tapi supaya ditiup itu baranya tambah besar. Maka itu kalau barang siapa di hadis itu kalau bisa mukul sekali sampai mati pahalanya misalkan 100%. Kalau 2 pukulan baru mati dapat separuhnya kebaikannya. Kalau 3 kali pukulan ya itu akan dapat sepersekiannya juga. Itu ada hadisnya. Jadi monggo silahkan kalau mau berburu banyak itu ada kebaikannya. Tapi jangan jadikan profesi pemburu cicak atau cicak hunter, jangan. Baik, kembali ke sini. Disebutkan bahwasanya bagi air atau tempat makanan yang tidak ditreatment tadi dengan syariat maka akan jadi tempat berlabuhnya wabah. Di penjelasan lain dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis yang lainnya 3755 datang dari An Abi Zubair, dari Abu Zubair, An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau yaitu Rasulullah bersabda. Jadi Jabir ini cerita, ini yang bilang Rasulullah loh. Berarti ini otentik yang mendapatkan berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Wadul ina, tutuplah oleh kalian apa? Bejana-bejana kalian. 2 hadis memerintahkan seperti itu Jadi misalkan ada orang ngejek kita, lama sumur tutupi nggih apa ngoten nggih. Iya ndak usah didengarkan ngoten nggih. Lah kita kan sami nawatona dengan perkataan Rasulullah. Ndak gendong mau belak nih ya ora apa-apa. Loh, bukan itu problemnya, ada perintahnya ngoten nggih. Seperti itu. Lah sami nawatona atau sami nawasoina di Quran kan gitu. Itu perbuatan Yahudi ngoten nggih. Dengar tapi ndak mau. Nah, itu perbuatan ya Yahudi. Ya seperti yang sekarang nih loh, bedadok kabeh dibambomi sak karepe dhewe ngoten nggih. Allah mangsur ikhwananal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Ya Allah, berilah kemudahan keselamatan bagi saudara-saudara kita yang berjuang menegakkan ad-din, membela tanah airnya di negeri Palestina dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Tutup bejana kalian wa aukusiko, dan rapatkanlah tempat minuman, dikencengkan ngoten nggih. Misalkan kalau tutup minuman ngoten nggih, tutup ini kok ditutup kayak meslek ngoten lho, pirsa nggih, meslek atik ujungnya buka ngoten itu ya dipas nih klek ngoten lho nggih. Bukan hanya syukur geledak ning ora mboten, tapi ya sampai tek seperti itu. Rapatkanlah ngoten nggih. Rapat bukan kayak rapat dikumpulkan, ayo sekarang kita tutup minum, bukan gitu ngoten nggih. Rapat itu dikencangkan supaya tidak ada potensi sesuatu yang bisa masuk. Ada lagi tambahannya, wa uqlikul bab, tutuplah atau tutup rapat atau kuncilah ini albab, yaitu pintu rumah. Jadi ada perintah pintu rumah itu ditutup, kalau perlu dikunci. Dikunci itu dari setan kepala hitam ngoten nggih. Tapi kalau ditutup itu dari bangsa jin, tutup saja. Walaupun itu ya pintunya kusennya dengan apa? Ya daun
dengan lembar pintunya itu ndak rapat banget, mungkin reot, pokoknya tutup aja meskipun ada selanya itu nanti ada yang dijelaskan dalam hadis ini, itu jin ndak bisa masuk loh, tapi ada treatmentnya setelah itu. Selanjutnya adalah fi'us siroj. Nah, sirot atau lampu itu matikan kalau malam, ada perintahnya. Ojo mentor-mentor gen puadang ndak, tapi ada perintah matikan lampunya, terutama lampu tidur itu matikan. Nah, akan kita bahas di belakang nanti kenapa kok ada hadis ini tentang poin ini, nanti akan kita pelajari. Tapi fokus kita adalah tentang menutup tempat air. Fa inna syaiton. Nah ini, karena sejatinya, sesungguhnya, aslinya siapa? Syaiton dari kalangan bangsa jin itu la yahullu syiko, itu tidak dapat membuka ikatan tempat minum. Tidak bisa loh, dia buka itu tidak bisa. Dia bisa buka kalau menjelma jadi manusia. Jadi kalau dia menzahirkan wujudnya terus bisa melakukan perbuatan itu. Tapi kalau dia masih dalam wujud jin, wujud aslinya gaib itu, dia tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau ada orang kehilangan barang yang ngambil itu, konon katanya bangsa jin itu, berarti jin itu menampakkan diri menjadi wujud manusia baru bisa ngambil. Dan dia membawanya juga dengan wujudnya itu tadi. Tidak bisa kalau tidak gitu. Tidak percaya? Coba, bank itu pernah hilang uang enggak? Enggak. Jin bisa nyampe sana? Bisa. Bawa uangnya keluar? Enggak bisa. Karena apa? Dia harus berwujud manusia dulu. Jadi tidak usah khawatir nyimpan uang gitu. Pokoknya nanti ada treatmentnya. Salah satunya dijelaskan dalam hadis yang dulu kita pelajari, Abu Hurairah menangkap siapa? Manusia yang ngambil, nah itu makanan-makanan yang akan jadi zakat, fitrah. Satu pekan kan boleh dikumpulkan, itu sudah ngumpul di di tempatnya orang-orang yang ngurusi itu tadi, amilnya tadi. Nah itu 3 hari ketemu dia bawa makanan. Rasulullah mengatakan itu setan loh, dari bangsa jin loh itu. Ngambil makanan harus berwujud dulu, kalau enggak gitu kamu tidak bisa nangkap dia, kan bisa ditangkap, dipegang gitu, seperti itu. Itu tidak bisa buka kalau dia masih dalam wujud jinnya tadi, gaibnya. Wala yaftahu, dan tidak bisa membuka baban, yaitu pintu. Tidak bisa membuka pintu walaupun pintunya reot, ada lubangnya itu tidak bisa membuka, tidak bisa masuk. Makanya harus ditutup. Pokoknya ada usaha nutup pintunya. Wala yakshifu ina, dan tidak dapat membuka tutup bejana. Gentong sumur itu kalau sudah ditutup itu tidak bisa dibuka oleh bangsa jin. Tapi ada syaratnya nanti. Pokoknya tutup, perintah Rasulullah. Itu kalau tidak gitu setan nanti akan masuk membuat makar di situ. Dengan memasukkan wabah tadi. Rasulullah mengatakan, fa illam yajid ahadukum. Lalu kalau kalian sudah tahu perintahnya nutup, tidak mendapatkan penutupnya. Aduh, tutupi gendong dibuat mainan anaknya, terbang-terbangan lupa, tidak dikembalikan, atau mungkin sudah pecah, rusak, usang dan lain-lain. Terus bagaimana? Bukan berarti nek tutupi sudah usah ngamalkan, tapi tetap harus mengamalkan ini perintah. Nah, disinilah kemudahannya. Rasulullah mengatakan, illa melainkan rudo ala innaihi udan. Nah ini, kecuali kamu bisa menaruh di atas tempat minummu atau tempat airmu udan, yaitu kayu, sebatang kayu di atasnya. Kalau kamu tidak nemu apa-apa, tahunya adanya ini batangnya sapu, tongkat sapu, batangnya doang yang depannya sudah hilang, itu mungkin buat mukul dan sebagainya, atau buat yang lain-lain. Itu kalau adanya itu, ya ambillah, taruh di atas gentong kamu atau dilintangkan di atas sumurnya, plek, entah pakai dahan ranting atau mungkin tongkat pramuka, taruh saja di situ. Kira-kira logikanya masuk enggak? Sumur yang lubangnya mungkin kira-kira diameter kurang lebih berapa itu, 50 cm ya, kurang lebih anggap 1 meter saja, itu kalau dikasih tongkat pramuka di atasnya plek, kira-kira itu ketutupan atau tidak?
Ya cuman ketutupan ketaruan aja, nggak ketutupi ngoten nggih. Panjenengan lempar batu aja masuk ngoten nggih, lempar sesuatu masuk, daun saja masuk. Tapi Rasul mengatakan, kalau kamu tidak dapati tutup, adanya cuman sebatang out atau tongkat kayu atau tongkat tanaman, taruh di atasnya. Taruh, perintahnya ngoten nggih. Bukan berarti ndak ada terus ndak usah ditutup lah, ndak ada, tapi ada usaha, ikhtiar, tutuplah di situ. Taruh di atasnya melintang. Wa yadhkurasmallah ini, dan kamu harus menyebut apa? Nama Allah di atasnya. Tempel langsung menyebut apa? Bismillah. Terus nanti praktek tempel bismillah, sudah. Tidak usah dipikir lagi ngulek tikus nyoblok plung piye, itu sudah tidak usah diurus ngoten nggih. Pokoknya itu sudah tempel gitu aja sudah. Tikus tukaran pencolotan nyemplung, bukan itu problemnya. Pokoknya tutup dengan batang tongkat tadi, kemudian sebut nama Allah bismillah. Apa kata Rasulullah? Fal yaf'al, maka toh hendaklah kamu lakukan itu. Tanda seru ngoten nggih. Ngoten nggih. Maka lakukan. Jangan terus ndak ada tutupnya, adanya cuma kayu, ya ndak usah lah, ndak gitu. Tapi fal yaf'al, maka kerjakan itu. Perintah Rasulullah kan ngoten nggih. Bukan kayak yo keneng ini ndak usah lah, apa dene diklithak ning niki. Lho, perintahnya Rasulullah lakukan. Ngoten nggih. Lakukan apa? Taruh batang itu, baca bismillah, sudah. Ngoten nggih. Bisa toh logikanya ngoten nggih. Nah. Rasulullah mengatakan karena sesungguhnya perumpamanya tikus itu dapat merusak loh pemilik rumah tadi dengan apa? Membakar rumahnya. Logikanya Rasulullah gitu. Kamu tidak memperbaiki itu, wong dia itu masuk ke tempat kalian loh, berada di lingkungan kalian loh, jin-jin itu bisa mengakibatkan celaka bagi apa? Yaitu ahlinya ini, pemilik rumahnya. Misalkan tikus kalau zaman dulu kan lampunya sirotnya itu kan enggak kayak gini, tapi apa? Obor ngoten nggih. Ada berapa titik ngoten. Lah itu kalau tikus pencolotan, nyantol, enggak dimatikan malamnya tadi. Kemudian apa? Jatuh. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ya jadi berita kan ngoten nggih. Iya, hangus sudah. Boleh jadi dengan orangnya. Maka Rasul mengatakan matikanlah apa? Lampu. Kalau sekarang juga gitu. Amalannya matikan lampu juga. Tapi ini diantaranya adalah kalau kalian tidak nutupkan itu, setan tuh bisa memasukkan apa wabah tadi ke dalam tempat air, tempat makanan kita tanpa sepengetahuan kita. Maka dari itu ya kalau malam hari kita diperintahkan diantaranya juga untuk mematikan lampu. Mungkin nanti bisa tanya Pak Dokter nanti, kenapa kok malam hari harus matikan lampu? Nah, kan dari segi medisnya wonten nggih Pak Dokter nggih kebaikannya, selain dari segi safety-nya. Nah, sudah ada rekamannya Pak Tri atau gimana? Wah, nanti bisa bikin kelas sendiri dengan Pak Dokter. Di antaranya mungkin ada peran produksi atau pergerakan dari apa hormon melatonin dan lain-lain itu ada manfaatnya. Setidaknya juga dari segi ekonomis kan juga gitu, listriknya dimatikan kan ya meterannya kan tidak jalan kan juga ngirit juga. Tapi lebih dari itu adalah terhadap keselamatan pemiliknya, baik dari apa wabah tadi. Jadi makanan harus ditutup. Ini sama panjangan misalkan bikin teh ngoten nggih. Terus tidak sempat menghabiskan karena panas hanya tinggal 3/4 ngoten nggih. Lha itu sendoknya panjenengan nih lho nggih, kan tidak bawa tutup. Sendoknya tadi ya jangan dicelup nih gitu aja, keluarkan terus dipalangkan di atasnya baca bismillah. Tinggal pergi sudah. Ngaten mawon. Ya itu sudah cukup. Sudah tidak usah pikir apa lagi engko semut ya iso mlebu. Bukan itu urusan kita ngoten nggih. Ada yang lebih semut kan karek diciduk kan hilang. Tapi kalau wabah kan tidak kelihatan tuh masuk ngoten nggih. Itu apa? Mungkin mikro, nano dan lain-lain kita kan enggak lihat ngoten nggih. Nah itu. Baik, jadi setidaknya kita harus melakukan tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah. Sebelum kita lanjut lagi tentang adab makan yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, kita fokus kepada satu bahasan ini mumpung kita sedang membahasnya. Menyebut nama Allah dan itu diperintahkan maka kerjakan. Rupanya jamaah rahimakumullah, ada kekuatan tersendiri dari apa? Perintah kita diminta untuk menyebut nama Allah di kondisi-kondisi tertentu. Hampir di semua kondisi kita harus membaca
bismillah. Dalam sebuah hadis kalau kita mau memulai perbuatan atau amalan, maka mulailah dengan baca basmalah dan selesainya ucapkan alhamdulillah. Kalau enggak gitu berkahnya terputus loh, ngoten nggih. Itu berkah saja bisa terputus. Lah kita suruh nyari berkah. Ngoten nggih, kok berkah disia-siakan. Kita minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndongakan berkah, makanan jatuh berkahnya ndak diurus. Mesti malah nyisa ngoten kan. Panjenengan sering lihat di rumah makan nih lho, tempat makan nih lho. Mau makan seperti orang kayak kelaparan, begitu sudah hampir selesai, subhanallah, masih seperempat makanan tinggal di situ. Maaf, lauknya itu hanya dititil berapa saja. Itu wis mubadir kan ngoten nggih. Buang-buang. Kan itu. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Mubadir itu saudara sepelahiran dengan setan. Itu kita tidak boleh seperti itu. Maka kita harus kembali kepada penjelasan ini. Kita harus menyebut nama Allah. Jamaah rahimakumullah, untuk mengambil penjelasan mengenai pentingnya dari membaca nama Allah. Banyak ngoten nggih, dari membaca nama Allah itu hampir semua itu membaca nama Allah. Kita bisa mengambil satu di antara dua yang sudah akan saya tampilkan tentang bacaan atau doa sebelum datangnya bencana. Ada doa yang digunakan supaya kita ini selamat kalau nanti akan terjadi bencana. Kita nggak tahu bencana itu kapan datang, goib itu. Tapi kita bisa mengantisipasinya untuk koridor diri kita sendiri personal dengan membaca doa ini. Kita akan selamat, terhindar. Kalaupun itu datang bencana itu atau musibah itu, kita bisa selamat dengan apa? Mengamalkan doa ini. Tapi di dalam doa ini terselip satu hal yang akan kita titik beratkan, yaitu membaca nama Allah. Penting sekali ngoten nggih. Tadi gitu, masa cutik ngene bismillah wis beres loh. Iya, itu kata Rasulullah gitu. Dalam riwayat Imam Abu Daud nomor sekian-sekian ini diceritakan oleh Utsman bin Affan. Dia menceritakan, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ini Utsman bin Affan cerita, aku dengar Rasulullah bersabda. Man qala, man barang siapa, di mana saja, laki-laki, perempuan, muda, dewasa, tua, apapun dia itu, profesor, tukang ngecor dan lain-lain, yang dia mengucapkan dengan lisannya dia sendiri kalimat ini, awalnya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, ini bismillah nggih, menyebut nama Allah nggih. Sampai sini saja dulu. Nah, yang mau mengucapkan kalimat ini yang diawali dengan ini, yaitu dengan itu kan dengan segala kekuasaan Allah. Itu kita memohon kepada Allah. Yang segala sesuatu di langit dan bumi itu bisa saja apa? Memberikan bahaya, tapi kalau kita membaca dengan kalimat bismillah itu tidak akan menjadikan bahaya. Dan dia yaitu Allah itu as-sami al-alim, yaitu Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sudah pada ngamalkan bacaan ini nggih? Ndak asing toh kalimat ini? Nah, ini kalimat perlindungan ngoten nggih. Di zikir pagi sore ada yang kita harus baca ngoten nggih. Ya kalau ndak hafal ndak masalah, pokoknya baca ngoten nggih. Ini loh, qala, mengucapkan pakai lisan. Jadi matanya itu ngelihat ndak lihat terserah ngoten nggih. Kalau tidak lihat kan hafal, kalau pakai mata berarti baca, itu tidak jadi problem di sini. Pokoknya lisannya mengucapkan kalimat ini. Apa kata Rasulullah? Salasa maratin, sebanyak 3 kali. Ini maksudnya sore hari, nanti ada hadis di bawahnya ini. Itu lam tusibhu faj'atu balain hatta yusbih. Sampai pagi dia itu tidak akan tertimpa musibah. Itu musibah itu tidak akan datang loh. Sekalipun datang barangkali dia akan diselamatkan oleh Allah. Kalau dia bacanya sore sampai pagi itu pada malam semalam itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertimpa musibah. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya itu hina yusbih salasu marotin, yang dia mengucapkannya sebanyak 3 kali, itu tatkala apa? Ya pagi hari,
maka tidak akan mencelakakan dia atau bahaya datang kepadanya sampai apa? Ini hatta yumsiya, sampai sore hari. Bayangkan kalimatnya apa? Depannya bismillah. La yadur masmi sen wala wala samai wa samul alamnya tadi. Jadi kalau orang mengamalkan rutin bacaan ini, apalagi yang rutin mengamalkan zikir pagi, zikir sore, insya Allah dia akan biidznillah, dengan izin Allah dia tidak akan terkena musibah. Sekalipun terkena musibah, illa biidznillah, melainkan memang ketentuan Allah, tapi dia akan selamat. Tidak percaya, yakin sajalah, yakin saja selamat. Kenapa yang mengatakan Rasulullah langsung? Kalau dia mau mengucapkan ini sebanyak 3 kali, baik sore ataupun pagi ataupun petang, maka dia tidak akan tertimpa musibah. Tapi kalimat pertamanya apa? Bismillah. Luar biasa tidak kalimat ini? 3 kali, tidak perlu pakai bodyguard. Ini saja tawakal kepada Allah. Loh, kita keluar rumah saja gitu nggih. Bismillah, ya tawakal. Loh, dengan aku bergantung, dengan aku menyebut nama Allah, mohon pada Allah, saya tawakal, tak gantungkan. Saya wis ngati-ngati di jalan, tapi krono engko piye engko gek nubruk apa ketubruk, ya itu memang izin Allah, tapi saya bertawakal kepada Allah. Selamat sudah. Itu loh kata Allah. Ini bahasan kita selanjutnya. Contoh yang kedua, kita bisa mengambil manfaat dari kata berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di dalam doa keluar rumah. Dibaca ketika akan keluar rumah. Termaktub di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 4431. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, ada cerita. Sesungguhnya Nabi berkata, Nabi berkata, idza kharaja, apabila kharaja keluar, ar-rajulu, seorang laki-laki, keluar dari mana? Dari apa? Baitihi, rumahnya. Ini konteksnya laki-laki karena makhluk luar rumah itu laki-laki, ya perempuan juga keluar baca ini juga. Umumnya yang keluar kan laki-laki. Kalau laki-laki itu tatkala dia mau keluar dari rumahnya, dia mau membaca, mengucapkan baik membaca atau dengan hafalan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan memohon kepada Allah, aku bertawakal, bergantung kepada siapa? Allah saja. La haula wala quwata illa billah, yang tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan yang bisa melakukan segala sesuatu itu illa, melainkan billah, dengan apa? Ya kuasa Allah. Doa ini luar biasa nggih, walaupun kita wis hafal lek baca wis kayak baca mantra bismillahirrahmanirrahim, tapi itu coba diresapi. Setiap kali mau keluar rumah, doa ini diresapi sekali. Nggih. Bukan meresapi nggih, diresapi, ngoten nggih. Diresapi bismillah, baca pelan-pelan saja bismillah. Nggih. Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, aku menyebut namamu, tawakkaltu 'ala Allah. Atau tawakal tuh alaika, kepada engkau, aku bertawakal pada engkau yang tidak ada daya kekuatan melainkan dengan izinmu ya Allah. Nah, saat itu kemudian Rasulullah berkata, dan berkatalah Rasulullah, yaqulu, ada yang berkata saat itu. Siapa yang kira-kira berkata sini? Ini Rasulullah mengatakan, setelah seseorang keluar rumah tadi mengucapkan kalimat dari lisannya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata billah, ada yang berkata, sinten? Syaiton dari kalangan bangsa jin. Apa dikatakan nggih? Hudita, kamu telah mendapatkan apa? Petunjuk. Kamu ini nunjuk kepada kita, kalau subjeknya kita pelakunya, kita keluar rumah membaca doa tadi, kemudian jin dari kalangan kelompok setan tadi di luar itu langsung nunjuk kepada kita, kamu telah diberi petunjuk,
Kamu telah dicukupi oleh Allah dengan segala kecukupan. Ya, rezeki nanti kamu akan dapat. Keluar rumah dapat, ya seperti burung loh dalam hadisnya kan Rasulullah, barang siapa yang hatinya seperti burung, bangun pagi gembira, ria, cici dan sebagainya, perutnya kosong, keluar kemudian dia bertawakal pokoknya metu golek rezeki, pulang perutnya ndak kosong loh nggih, kenyang. Perutnya kenyang. Kecukupan. Ngono iki goleke ning ndi, pokoknya keluar akan kecukupan dan kamu mendapatkan penjagaan dari siapa? Dari Allah. Kamu sekarang dalam posisi mendapatkan petunjuk, akan diarahkan ke langkah-langkah yang benar. Misalkan kalau ada dua jalan yang baik bagi dia nanti, ke sini saja, seperti itu, akan dicukupi segala kebutuhannya terutama rezekinya dan akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ini setan dari bangsa jin ngomong gini loh. Enggak tahu kamu, enggak dengar, saya yang dengar. Dia ngomong gitu setiap kali kita membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi setelah membaca doa itu, setelah kita resapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah dengan ini kita mendapatkan janji seperti ini. Dan gigit jarilah siapa? Setan yang ada di luar. Kemudian apa? Fatatanaha lahu asyayatin, dan para setan-setan, enggak ini satu saja lagi, para setan-setan pun menjauh darinya. Ada radius yang menjadikan setan dari bangsa jin itu tidak bisa mendekati mencelakainya. Percaya atau tidak seperti ini? Harus percaya. Jadi setan-setan dari bangsa jin itu tidak akan bisa mencelakakan. Karena apa? Kita bergantung kepada yang memiliki segala kekuatan. Analoginya adalah kalau panjenengan punya burung yang dipelihara di sangkar ngeten nggih, gantangan itu kalau panjenengan gantang atau ditaruh di gantungan tuh, kira-kira gantungannya satu atau dua? Panjenengan menggantungkan ke berapa gantungan? Satu toh. Gantung di sini saya kayak gitu. Kita tuh menggantungkan kepada Allah. Tak sudah pasrah. Setelah digantungkan panjenengan tinggal itu sangkar itu tadi. Wis mbuh piye kan yang penting wis nyantol kan, seperti itu. Ya seperti itu. Dengan begitu akan jauh. Siapa setan tadi? Fayaqulu lahu syaitanu akhor. Ini ada yang lain, setan dari bangsa jin itu berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada setan yang ngomong pertama tadi. Kang, awakmu saiki iki oleh petunjuk, kecukupan, oleh penjagaan. Wis lek ngene wis ra iso nyapa-nyapa lah, kabeh demit padha ngalih ngoten nggih. Loh, tapi ada satu lagi yang masih nongkrong di situ ngomong kepada setan tadi. Kaifalaka, bagaimana kamu birojulin terhadap laki-laki yang dia itu benar-benar terjamin apa? Mendapatkan huda, mendapatkan tunjuk, mendapatkan kecukupan, dan dia mendapatkan penjagaan. Jadi setannya tadi ngomong, terus kowe arepe nyapo piye? Lek wong wis kaya ngene iki terus arepe nyapo gitu loh. Kan ngaten nggih. Ada kan bisa lihat, misalkan ada orang penting, dia ring satunya itu ada bodyguard dan lain-lain. Kira-kira kalau mau berbuat sesuatu kira-kira gimana? Sudah mikir-mikir toh? Iki piye lek arepe salaman, arepe njaluk tanda tangan yo piye, arepe selfie yo piye, kan ngaten nggih. Itu perkara yang ringan baik aja ndak bisa. Apalagi perkara yang buruk, bahkan penjupuk jame kan malah ndak bisa lagi, ngoten nggih. Ndak ada celah seperti itu. Itu dengan mengatakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dan lain-lain tadi, ngoten nggih. Maka tatkala kita meletakkan out tadi nggih, atau mungkin sendok, mungkin tidak jauh-jauh ada sedotan saja, tempelkan bismillah ngoten nggih. Nah, ini berlaku loh ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Maka jangan lupa mengucapkan bismillah ngoten nggih. Kalimat bismillah ini luar biasa ngoten nggih. Mungkin itu sementara yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan yang lain-lain akan kita pelajari di pertemuan yang datang. Semoga bisa mendapatkan manfaat, dan saya yakin tidak ada yang ditanyakan ngoten nggih. Saya yakin paham semua, tinggal mengamalkan saja dan saling berpesan dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.